masuk. Kalau di pintu masuk Lenggang saya jebol, ya kan. Tapi kalau seandainya arus di pintu masuk utama, di pintu masuk 1, 2 ini padat, maka di sini akan saya hambat biar tidak sekaligus harus datang ke sininya. Ya, jadi Ridwan nanti itu kalau besok udah mulai itu pantau di CCTV arus yang dari arah Banjar bagaimana, ya kan? Bagaimana Ridwan jadi keran di sini, ya kan? Pengaturan keran di sini akan menentukan di pintu masuk 1, 2 dan di pintu masuk utama. Ya kan, kalau seandainya di sini yang mengendalikan taruhlah Pak Anang bahwa di sini pintu masuk 2, 3 ini utama ini aman, ya sudah jebol, nggak ada masalah. Tapi kalau seandainya itu nanti perbanyak yang dari dalam keluar. Nah, yang ini hambat dulu gitu. Ini pertigaan Pancimas, Kali Pucang Cilacap di sini sewaktu masuk. Nanti akan ada lagi trouble spot di sini. Di pintu utama. Makanya kemarin saya sampaikan ke Dinas Pariwisata agar sebelum pintu masuk ini dikasih rambu-rambu 500 meter, 1 kilo, 200 meter ini pintu masuk Pangandaran via Jembatan Merah. Ya kan, ini di sini juga sama. Nanti di sini pengaturan, kalau ini udah ada antrian berarti kita belokkan ke sini. Kalau juga masih tidak kuat, Pak Anang ngasih tahu Ridwan yang di sini, tolong arus yang dari arah Banjar yang mau masuk Pangandaran arahkan ke sini. Kalau seandainya sini sudah tidak mampu, tapi kalau seandainya di sini masih mampu, aman di sini di apa namanya itu? Ini Taman Pesona. Nah, kalau ada antrian kira-kira masih aman ya kita belokkan sini biar masuk lewat sini atau bisa via Cikumulan. Nah, itu untuk arus masuk kawasan wisata. Untuk arus keluarnya, untuk arus keluar itu akan ada kendala pertama di sini nih, di apa nih? Rumah makan Tirta Karya Bahari. Ini yang kemarin kejadian itu di sini karena banyak yang parkir di bahu jalan. Tirta Bahari Babakan. Yang kedua di Simpang 3 Cikidang. Nah, keluar masuk ini sewaktu jam check out antara jam 12 sampai jam 2. Nah, kita akan melaksanakan one way sepenggal dengan pengalihan arus yang dari arah Banjar menuju ke Pangandaran itu dialihkan melalui sini, nah, ke Cikidang. Arus yang dari Marlin menuju ke Simpang 3 Cikidang kita buat satu arah, ya kan, satu arah. Tapi di sini akan ada kendala, Mas. Di sini itu ada jalan tikus. Yang keluarnya di sini. Ya kan, ada gang-gang ini. Mobil pun bisa masuk. Mobil bisa masuk nih. Ada keluar di sini. Ini harus dikasih tahu, sosialisasikan masyarakat. Jangan mobil dikeluarkan di sini. Ya kan? Sewaktu pelaksanaan one way jangan ada satu kendaraan pun yang keluar, yang melintas dari sini ke sini. Ya kan? Nah, ini yang jaga di sini, betul-betul perkuat. Sebelum ada aba-aba dari padal di Marlin, jangan coba-coba buka arus, ya kan? Kalau sudah ada aba-aba, oke. Disebut penormalan itu antara penormalan dengan pembukaan itu beda, ya. Kalau di one way, kalau penormalan itu berarti arus yang asalnya di kanan, di lajur kanan, normalkan kembali ke kiri. Ya, itu disebut penormalan. Nih, yang anggota Turjawali. Silakan nanti kalau petunjuk saya normalkan. Normal itu bukan berarti yang ini kendaraan dibuka, bukan, tapi penormalan arus yang dari arah Marlin balikan ke jalur semula, ya kan. Setelah normal, saya nanti yang dari sini itu nyampe atau Pak Anang ataupun siapa padanya nyampe di titik Simpang 3 Cikidang, baru yang Cikidang dibuka. Yang disebut normal itu bukan normal dibuka. Penormalan itu arus kendaraan dikembalikan ke lajur yang asalnya yang normal. Setelah nanti yang ngawal satu motor nyampe di pertigaan Cikidang, barulah Cikidang dikawal oleh ini arus ini ke sini. Nah, itu penggal pertama, one way penggal pertama. One way penggal kedua itu akan dilaksanakan di Masjid Al-Jabar di sini. Nah, karena arus setelah kita kuras nih, setelah kita arus kuras dari arah Marlin sampai sini, berarti di sini akan terjadi penumpukan kan? Nah, dari sini asalnya 2 lajur, datang ke sini 1 lajur, pasti di sekitaran Emplak itu akan numpuk. Nah, termasuk di SPBU Putra Pinggan akan numpuk. Nah, setelah numpuk jangan dulu dilaksanakan one way, padatkan dulu supaya padat bener. Nah, jangan sampai kalau kita melaksanakan one way, jangan sampai kita narik angin.
bagaimana kendaraan itu padat rapat. Setelah rapat betul-betul dinilai rapat sampai dengan seperti bundaran Emplak atau Aljabar, baru kita lihat CB. Apakah arus yang dari arah Banjar ini normal atau padat? Ya kan? Kalau seandainya normal, kita bisa laksanakan one way. Tapi kalau seandainya arus yang dari arah Banjar menuju ke bundaran Emplak ini padat, kita jangan sekali-kali laksanakan one way. Karena kan terjadi kalau di sini kita tahan ya, gerak, nih kita paksakan tahan, otomatis arus itu cepat padat kan, benar kan? Nah, kita narik ke sini bisa, tapi waktunya akan sebentar, karena keburu padat kesininya tidak akan maksimal kecepatan. Paham nggak? Nah, terus kalau ngeberhentiin mobil, nah di sini taruhlah ini di Emplak. Nah, ini yang dari ujung sini sampai ke berapa kilo ke belakang mobil itu pepetkan ke kiri bener. Jadi bagaimana arus jalan lajur yang kiri ini betul-betul lebar. Nah, mobil motor itu betul-betul pepetkan betul ke bahu jalan, ya kan? Sampai mepet bener. Dan ini kalau seandainya kita titik pending di sini, mobil jangan diberhentiin langsung di sini. Kasih jarak kurang lebih 500 meter. Nah, suatu saat ada start di sini tujuannya. Ini kita lagi pelaksanaan one way nih dari arah Putra Pinggan menuju Emplak. Kalau seandainya terjadi stuck di sini, kita minimal ada spare. Oh, jalankan 500 meter. Otomatis nanti ada celah kan di belakangnya. Nah, bisa untuk kalau seandainya terjadi stuck di ujung. Itu caranya. Nah, Pak Ridwan, pasti Pak Ridwan juga belum pernah melaksanakan one way ya? Belum pernah. Nah, tolong di sini kita tidak bisa menggunakan mobil. Ya kan? Motor dengan public address-nya harus jalan. Nah, ke kanan kan. Nah, tapi jangan juga terlalu jauh. Lihat situasi dan kondisi arus yang dari arah Banjar. Kalau arus yang dari arah Banjar memungkinkan, lengang, oke. Nah, bisa juga kalau ini arus padat tapi dari sini pun padat, kita bisa buat dua penggal. Nah, contoh kita penggal pertama itu di Emplak. Nah, penggal kedua kita di seputaran yang tempat kalian operasi itu. Nah, tapi bukan mau dilaksanakan one way. Di penggal kedua tuh hanya nahan aja, nahan arus saja. Paham nggak? Hanya nahan kendaraan, ditahan saja untuk melancarkan arus yang dari sini supaya lancar. Kan tikungan-tikungan kalau seandainya dari sininya mobil berhenti kan susah. Nah, itu maksudnya buatkan penggal kedua, tapi penggal kedua itu bukan untuk di one way, tapi hanya untuk nahan arus, untuk mempercepat arus yang dari sini, nahan arus yang dari Banjar dan mempercepat arus yang dari Pangandaran. Gitu. Nanti untuk melepasnya, kalau ini nggak usah komando yang penggal kedua. Karena udah jelas yang harus perkuat yang di sini. Nah, jangan sekali-kali kalau seandainya belum ada komando dibuka, jangan sekali-kali lepas. Ya Wan, ya yang tadi saya sampaikan jangan sampai nanti di lapangan berbeda paham antara penormalan dan pembukaan.